Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, kita ada dalam minggu-minggu kesengsaraan. Kita tetap membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan, supaya kita tidak mengalami kebimbangan, keraguan-raguan, dan keputusasaan. Oleh sebab itu, sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 53 ayatnya yang kelima, mari kita satu dalam doa. Ya Abah, ya Bapa, ya Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus, kembali lagi kami merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami ketenangan dan konsentrasi sebagaimana kami ada dalam minggu-minggu kesengsaraan, supaya kami tetap mau memandang Engkau walaupun cobaan apapun yang datang silih berganti dalam kehidupan kami tidak meninggalkan Engkau, dan kami tetap menaruh iman, harap, dan kasih hanya kepada Engkau sebagai sumber segala-galanya. Bapa, terima kasih, hamba Tuhan lengkapi hamba dengan hikmat, pengetahuan, wawasan, dan kosakata, tutur kalimat yang baik dan benar, sehingga firman yang disampaikan jangan menurut kehendak hamba, tetapi biarlah menurut kehendak Engkau Allah. Terima kasih Bapa, kami sambut akan firman-Mu. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Yesaya pasal 53 pada ayatnya yang kelima. Mengatakan kepada kita, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Pemirsa yang diberkati Tuhan, dari pembacaan Yesaya pasal 53 ayatnya yang kelima diberikan tema penderitaannya karena dosa kita. Apakah selaku umat yang percaya kepada Tuhan, saya dan pemirsa, kita selalu menanggung dosa setiap sesama kita yang telah melakukan kesalahan, terus kita yang membela mereka, kita yang menutupi akan setiap kesalahan-kesalahan mereka? Apakah itu terjadi ada dalam kehidupan kita? Ataukah kita lebih condong untuk memojokkan orang lain ketika dia berbuat salah, atau menurut pandangan kita adalah sebagai orang yang sangat berdosa? Pemirsa yang diberkati Tuhan, dalam minggu kesengsaraan yang sedang kita jalani ini, firman Tuhan dari kitab Yesaya yang adalah juga sebagai Nabi Yesaya yang tampil kepada bangsa Israel berada di pembuangan di Babilonia, yang mau menyatakan, menubuatkan tentang kisah penderitaan seorang raja yang dinubuatkan yang akan terjadi masuk dalam penggenapan janji Allah kepada umat-umatnya untuk memberikan pemulihan dengan relasi antara manusia dengan manusia, kembali hubungan yang baik, dan terutama relasi manusia dengan Allah itu kembali baik, horizontal dan vertikal. Pemirsa yang diberkati Tuhan, firman Tuhan dari Yesaya pasal 53 ayatnya yang kelima, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Tubuh yang tidak berdosa, tubuh yang suci dan kudus, ia harus mengalami penderitaan dan harus merasakan kesakitan dengan tertikamnya tubuh yang kudus itu. Seandainya kalau kita yang mengalami tertikam, walaupun hanya cuma pada jari atau pada tubuh yang hanya cuma sedikit, rasanya sakit. Apalagi kalau ada orang lain yang sengaja atau tidak sengaja, pasti kita marah. Tetapi kita melihat Yesus Kristus yang menjalani penderitaannya, ia yang ditikam lambungnya, dan ia yang menjalani penderitaannya karena pemberontakan kehidupan saya dan pemirsa, bahkan manusia yang ada dalam dunia ini, hidup dalam keberdosaan, hidup yang tidak menjalani perintah-perintah Allah, hidup yang tidak takut kepada Tuhan, sehingga ia harus menjalani penderitaan untuk membebaskan, melepaskan saya dan pemirsa dari setiap belenggu-belenggu dosa. Bahkan dia diremuk oleh karena kejahatan kita, kejahatan yang merajalela dalam perjalanan kehidupan saya dan pemirsa, tanpa sadar dan tidak sadar. Itu selalu nyata, dan jangan ada seorang pun yang mengatakan bahwa saya tidak pernah berbuat kejahatan. Kejahatan yang terlihat maupun kejahatan yang tidak terlihat oleh sesama, tetapi Allah itu selalu melihat dan mengenal setiap kepribadian saya dan pemirsa dalam melakukan kejahatan. Kejahatan itulah
yang membuat kehidupan Yesus Kristus di remuk tubuhnya yang sudah lagi tidak dihargai, tidak lagi menghormati dia, dan tubuhnya yang harus menjalani penderitaan, ganjarannya yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Yang sebenarnya harus saya dan pemirsa kita yang harus menanggung dosa-dosa kepribadian kita, tetapi kita bersyukur kepada Allah yang adalah Bapa kita yang memahami dan mengerti akan perjalanan kehidupan kita. Bukan berarti dia mengerti dan dia turut untuk ambil bagian dalam berkompromi dengan dosa-dosa kita, tetapi dia yang menciptakan saya dan pemirsa segambar dan serupa dengan dia. Dia yang ingin membawa kita terlepas jauh dari setiap pekerjaan tipu muslihat iblis yang ingin membawa kita dalam kebinasaan. Maka lewat pengorbanannya, lewat kasihnya, lewat anugerahnya, ia mau menyelamatkan saya dan pemirsa sekalian. Karena oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sakit penyakit yang kita rasakan bukan sakit secara jasmani. Berbagai macam sakit yang akan kita alami. Baik sakit secara jasmani, sakit secara rohani, ia sendiri yang sanggup dan mampu untuk menanggung beban sakit penyakit kita. Oleh bilur-bilur darahnya yang kudus, darahnya yang suci, yang dapat menyucikan kehidupan saya dan pemirsa sekalian. Maka pemirsa yang diberkati Tuhan, marilah kita tetap menjalani minggu-minggu kesengsaraan ini. Kita kembali mensyukuri seandainya kalau bukan Yesus yang menyelamatkan saya dan pemirsa, hidup kita saat sekarang ini menjadi kehidupan yang berada dalam kekacauan, kehidupan yang ada dalam pertikaian, kehidupan yang tidak merasakan damai. Tetapi atas kehadirannya, ia hadir menghadirkan damai, walaupun ia menjalani penderitaan, karena itu adalah merupakan rancangan Allah sendiri, yang adalah Bapa kita, yang adalah sebagai penulis skenario cerita tentang penderitaan Yesus Kristus, untuk mau menyelamatkan kehidupan saya dan pemirsa. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami sebagai anak-anak-Mu, kami datang dan merendahkan diri, kami minta ampun akan setiap kesalahan dosa-dosa kami. Pengorbanan-Mu untuk menyelamatkan akan kehidupan kami sekalian telah terjadi beberapa ribu tahun yang lalu. Ajarilah kami Tuhan untuk takut kepada Engkau Allah. Ajarilah kami Tuhan untuk melakukan setiap perintah-perintah-Mu. Ajarilah kami Tuhan untuk memiliki buah-buah roh sehingga ada penguasaan diri dalam kehidupan kami. Maka setiap apapun yang menggoda kami tidak jatuh dan kami tidak tertarik dan kami tidak terjerumus di dalamnya. Tetapi karena Engkau Tuhan yang memberikan kami hikmat, memberikan kami kepekaan. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tuhan memberkati channel Kalapo Sukacita, pimpin dan tuntun kami sekalian. Biarlah pada siaran ini dapat memberikan sentuhan-sentuhan kasih, membangunkan iman umat-umat Tuhan, sehingga mereka semua juga diselamatkan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini syukur kami menyerahkan pergumulan kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.